Al-Quran dibaca hari ini, alhamdulillah. Dihafalkan juga, diperlombakan, baik lantunannya maupun hafalannya. Tetapi Al-Quran hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salah satu nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka salah satu amalan yang penting untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan ini adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Apatah lagi Al-Quran itu nantinya akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat ya bagi orang-orang yang membacanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Masya Allah, luar biasa. Kita ketahui teman-teman sekalian bahwa di hari penghisaban kelak adalah hari yang sangat menegangkan. Semua orang di padang mahsyar nanti akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala menunggu peradilan tanpa busana. Dan matahari sangat dekat. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tetapi di momen-momen yang krusial itu, Al-Quran bisa datang memberikan syafaat kepada kita, pertolongan kepada kita yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu pilihan yang sangat cerdas bagi orang-orang yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, rajin membacanya, bahkan memasang waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Apatah lagi dalam hadis lain dikatakan bahwa Al-Quran itu satu hurufnya dibaca 10 kebaikan. Satu huruf saja. Bagaimana kalau kita membaca satu kalimat, satu ayat, satu halaman, satu lembar, satu juz, atau bahkan satu Al-Quran 30 juz semuanya. Ya tentu banyak sekali pahala yang kita bisa dapatkan dari aktivitas itu. Dan juga yang tak kalah penting adalah kita bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mewakafkan Al-Quran. Nah, kita bisa membeli Al-Quran, kemudian menghadiahkannya kepada orang lain, kemudian orang lain itu membacanya, kita bisa dapatkan pahala dia dalam membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan amalan yang cerdas, ya, amal jariyah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal ibnu Adam, ya apabila meninggal anak Adam, inqata'ah, maka terputus seluruh amalnya illa min thalathi, kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan." Ya termasuk kita mewakafkan mushaf Al-Quran, itu kita bisa mendapatkan pahala bacaan Al-Quran dari orang lain. Itu baru satu Al-Quran. Bagaimana kalau kita mewakafkan 10 Al-Quran? Bagaimana kalau 100 Al-Quran? Bagaimana kalau 1000 Al-Quran? Itu insya Allah walaupun kita sudah meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, tapi Al-Quran yang kita wakafkan itu masih dibaca oleh orang lain, kita masih bisa dapat transferan pahala dari orang tersebut. Kita masih bisa dapat pahala-pahala yang mengalir dari bacaan Al-Quran mereka, walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, itu bagian daripada kita menjadi sahabat Al-Quran. Kita berusaha membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang paling penting. Ya, karena Al-Quran ini sejatinya adalah hudan linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Fungsi utama Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namun sayangnya hari ini Al-Quran itu dalam tanda kutip dikurangi fungsi utamanya. Al-Quran dibaca hari ini, alhamdulillah. Dihafalkan juga, diperlombakan, baik lantunannya maupun hafalannya. Tetapi Al-Quran hari ini masih sebatas diterapkan pada level individu semata. Nah, belum diterapkan pada level yang lebih luas lagi. Padahal seharusnya Al-Quran itu diterapkan pada semua level kehidupan, baik individu, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Itu akan menjadikan kita itu hujan keberkahan. Masya Allah, banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran tersebut.
Apatah lagi kita pahami satu pola bahwa apa saja yang Al-Quran turun padanya, maka dia akan menjadi mulia. Ya, kita lihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu bukan malaikat yang terbesar. Tapi karena Al-Quran turun melalui beliau, dibawa oleh beliau, maka dia menjadi malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat. Kemudian Al-Quran juga turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau menjadi nabi terbaik, nabi dan rasul terbaik. Kemudian Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Al-Quran turun pada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Itu malam itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bayangkan, lebih baik satu malam, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kan kalau kita logikakan sederhana, tidak apple to apple ya. Karena harusnya satu malam lebih baik daripada 1000 malam. Nah, itu seimbang, apple to apple. Tapi ini satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau kita ibaratkan ini satu toko, ini satu toko ini lebih baik daripada 1000 mall. Ya. Ada satu warung lebih baik daripada 1000 restoran mewah dan lain sebagainya. Itulah keberkahan Al-Quran. Ya, kalau kita kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, selalu kita bawa, kita baca, dan kita aplikasikan apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran, mudah-mudahan dengan itu kehidupan kita menjadi berkah, insya Allah. Demikian.